Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, saya di sini akan menjelaskan makna hadis dan sinonimnya. Definisi hadis menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab, dari akar kata hadatha yahdusu hudusan wa hadatsatan, yang berarti baru, lunak atau lembut, dan berita atau perkataan. Sedangkan hadis menurut istilah yaitu hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, maupun sifat-sifat beliau, baik sifat fisik, moral, maupun perilaku beliau sebelum menjadi Rasul maupun sesudah menjadi Rasul. Adapun contoh-contohnya, yang pertama hadis qauliyah atau perkataan. Contohnya ada dalam hadis yang berbunyi An Utsman radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya dari Utsman radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya orang yang paling baik itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkannya. Ini adalah contoh dari hadis qauliyah atau perkataan. Jadi perkataan dari Nabi saja, tidak dengan perbuatannya atau dari contoh perilakunya. Yang kedua, hadis fi'liyah atau perbuatan. Contohnya ada dalam hadis yang berbunyi Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Malik. Nah, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar melaksanakan sholat dengan baik dan benar sebagaimana yang telah beliau contohkan kepada para sahabat. Yang ketiga, hadis takriri atau persetujuan. Contohnya dari sahabat Khalid bin Walid, bahwasannya sahabat Khalid bin Walid beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkunjung ke rumah Maimunah, kemudian disuguhi daging dob. Lalu Rasulullah mengeluarkan tangannya untuk mengambil, dan dari situ ada sahabat wanita yang memberitahu kepada sahabat Khalid bin Walid untuk memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya itu adalah daging dob. Kemudian sahabat Khalid bin Walid pun memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya itu adalah daging dob. Seketika itu juga Rasulullah menarik tangannya kembali. Lalu sahabat Khalid bin Walid bertanya, apakah itu haram wahai Rasulullah? Terus Rasulullah menjawab, tidak, hanya saja itu tidak ada di tempatku, maka dari itu aku menghindarinya. Nah, dari situ, di situ adalah contoh dari hadis takriri, yaitu persetujuan. Ketika Khalid bin Walid memakan daging dob tersebut dan dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengharamkannya, maksudnya diam saja. Nah, dari diamnya itu adalah persetujuan bahwasannya dibolehkan memakan daging dob. Yang keempat yaitu hadis sifat fisik Nabi. Contohnya ada dalam hadis yang berbunyi kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanhum khuluqan, yang artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sosok manusia yang paling tampan wajahnya dan paling bagus perawakannya. Dalam hadis ini menjelaskan bahwasannya sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tampan dan paling bagus perawakannya di antara manusia-manusia yang lain. Yang kelima, hadis sifat dalam perilaku Nabi. Contohnya dari Anas bin Malik berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis ini menjelaskan bahwasannya sosok beliau, sosok Rasulullah
sosok Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang baik. Yang baik itu seperti baik akhlaknya, sopan, tidak mudah marah pula. Selanjutnya saya akan menjelaskan sinonim hadis. Sinonim hadis itu terbagi menjadi 3. Ada sunnah, khobar, dan atsar. Sunnah, definisi sunnah menurut bahasa itu ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu as-siratul mutba'ah, perjalanan yang diikuti. Pendapat yang kedua yaitu al-adatul mustamirah, yang artinya tradisi atau kebiasaan yang berjalan secara terus-menerus. Sedangkan sunnah menurut istilah itu ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu dari ulama ahli hadis. Menurut ulama ahli hadis, sunnah itu sama dengan hadis. Pendapat yang kedua yaitu menurut ulama fikih, yaitu sunnah adalah sifat syara yang menuntut kepada suatu pekerjaan tetapi tidak wajib dan tidak akan disiksa bagi yang meninggalkannya. Pendapat yang ketiga yaitu menurut ulama usul fikih, yaitu sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan yang patut dijadikan dalil hukum syara. Yang terakhir yaitu yang keempat menurut ulama mau'idhah, sunnah itu lawan dari bid'ah. Yang kedua yaitu khobar. Definisi khobar menurut bahasa yaitu an-naba, yang berarti berita. Menurut istilah yaitu sesuatu yang datang dari Rasulullah dan selainnya seperti sahabat, tabi'in, tabi'in, dan setelahnya. Contohnya yaitu dari perkataan Imam Syafi'i yang termasuk tabi'in yang berbunyi man aradad dunya fa'alaihi bi ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bi ilmi, yang artinya siapa yang menghendaki dunia maka harus berilmu, dan siapa yang menghendaki akhirat maka harus berilmu. Baik, yang terakhir yaitu atsar. Definisi atsar menurut bahasa ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu al-baqiyatu au baqiyatu sai, peninggalan atau berkas sesuatu. Pendapat yang kedua yaitu al-manqul, yang dipindahkan dari Nabi. Sedangkan menurut istilah atsar itu ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa atsar itu sinonim hadis. Pendapat yang kedua yaitu sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contohnya dari perkataan Hasan al-Basri yang termasuk tabi'in, yang artinya salah satu tanda Allah berpaling dari seorang hambanya tatkala ia disibukkan dalam hal-hal yang tidak penting baginya. Baik, jadi kesimpulannya hadis itu disandarkan kepada Nabi dalam aspek perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifatnya. Sunnah itu disandarkan kepada Nabi dan sahabat dalam aspek perbuatan. Khobar itu disandarkan kepada Nabi dan selainnya dalam aspek perkataan dan perbuatan. Dan atsar itu disandarkan kepada sahabat dan tabi'in dalam aspek perkataan dan perbuatan. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai hadis dan sinonimnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.